Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online, dan kita masih akan belajar lagi materi-materi tentang ACEP preparation atau persiapan untuk ujian ACEP ya. Pada video kali ini kita akan belajar lagi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu English Collocation. Sudah ada satu video yang saya berikan ya, saya bagi ke teman-teman tentang English Collocation. Nah, pada video kali ini kita akan belajar satu kata kunci lagi ya, yang banyak sekali memiliki kolokasi atau collocation dalam bahasa Inggris, dan sering juga itu muncul dalam soal-soal collocation ya. Nah, apa kata tersebut? Sebelum masuk ke materi, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris lainnya yang tentu akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Alright, kata kunci yang kedua yaitu make. Ya, jadi kita akan belajar collocation yang mengandung kata make ya. Dan pada collocation kali ini kita masih mengambil bentuk collocation yang berupa phrasal verb ya, yaitu verb yang berpasangan dengan preposisi. Karena collocation itu tidak hanya phrasal verb ya. Ada banyak jenis collocation, ada yang misalnya verb ketemu noun begitu ya, atau bisa juga adjektif ketemu preposition dan sebagainya. Nah, kita masih belajar salah satu dari bentuk phrasal verb, yaitu yang dengan menggunakan kata make. Ada apa saja? Ya, yang pertama ada make up. Ya, kalau dengar kata make up mungkin yang kebayang oleh teman-teman adalah kosmetik ya, alat untuk berdandan. Ya, jadi make up itu dia punya beberapa makna sebetulnya ya. Nah, di sini saya berikan dua makna dari make up. Yang pertama, ya ini kolokasi yang pertama ya, make up yaitu bermakna merapikan. Maka lihat konteks kalimatnya. Contohnya misalnya, I always make up my bed after I wake up in the morning. Nah, di sini berarti make up artinya merapikan ya. Tidak harus makeup kalau kita mau mengatakan merapikan tempat tidur sebetulnya, tapi salah satunya adalah makeup. Kemudian yang kedua, makeup juga bisa bermakna mengarang atau mengada-ada. Ya, ngarang-ngarang cerita, ya mengada-ada. Contohnya misalnya, stop making up story when you come late. Ya, udahlah, berhentilah ngarang-ngarang cerita kalau kamu tuh datang terlambat, begitu ya. Jangan mengarang-arang cerita ketika kamu datang terlambat. Nah, di sini maksudnya make up adalah mengarang atau mengada-ada. Oke. Kemudian yang ketiga ada makeover. Ya, mungkin teman-teman sudah sering juga mendengar kata makeover ya. Makeover itu artinya merubah atau merombak. Ya, merubah atau merombak. Contohnya, she made over her old dress into a new stylish outfit. Ya, dia merubah baju lamanya itu menjadi baju yang stylish begitu ya. Nah, jadi makeover di sini artinya merubah ya, merubah bentuk sesuatu kemudian menjadi bentuk yang lain begitu ya. Jadi bukan wujud yang lain, karena ada frasa verb sendiri nanti kalau kita mau merubah sesuatu ya, suatu benda kemudian menjadi benda yang lain lah, itu bukan makeover ya. Nah, jadi makeover itu merubah atau merombak tanpa menjadikan itu sebuah fungsi atau benda yang lain gitu. Itu makeover. Kemudian ada made of, artinya terbuat dari. Nah, kalau teman-teman lihat, oh ada tiga, semuanya bermakna terbuat dari, tapi bahasa Inggrisnya justru yang beda-beda. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Made of, terbuat dari, yang pertama ya. Made of itu artinya terbuat dari. Kalau ada made ketemu dengan of, dan memang biasanya made bukan make ya.
karena konteks ini memang dipakai dalam kondisi pasif ya. Jadi made of terbuat dari. Nah, made of ini terbuat dari apabila bahan atau materialnya itu masih bisa kita lihat. Nah, contohnya di sini my table is made of wood. Meja saya terbuat dari kayu. Artinya wujud kayunya itu masih bisa kita lihat. Ya, materinya itu masih bisa kita lihat lah. Itu pakainya made of ya. Sementara made from itu punya makna yang sama ya. Made from artinya juga terbuat dari. Ya, tapi made from ini terbuat dari apabila bahannya atau materialnya itu sudah tidak bisa kita lihat bentuk aslinya. Contohnya, this paper is made from wood. Ya, jadi contoh yang pertama made of wood, contoh yang kedua made from wood. Nah, bedanya kalau meja dari kayu kan masih kelihatan wujud kayunya ya, tapi kalau kertas, this paper is made from wood. Kertas ini terbuat dari kayu. Ya, kayunya sudah nggak kelihatan kayu. Jadi dia sudah sudah tidak bisa kelihatan material aslinya. Nah, itu pakainya made from. Kemudian ada made out of. Nah, made out of artinya juga sama, yaitu terbuat dari. Tapi perbedaannya apa lagi? Nah, made out of ini dia terbuat dari sesuatu ya yang asalnya itu benda lain gitu ya, yang punya fungsi lain. Jadi sebuah produk ya kemudian produk terbuat dari produk yang lain. Nah, itu maksudnya ya. Nah, contohnya di sini my pencil case is made out of a bottle. Nah, jadi kotak pensilku ini terbuat dari sebuah botol. Nah, jadi tidak bicara tentang bahan ya, bukan. Tapi dia terbuat dari produk yang lain. Gitu, yang bukan plastiknya atau kayunya atau kertasnya ya, bukan itu, tapi dari wujud benda yang lain dirubah ke benda yang baru. Nah, itu pakainya made out of ya. My pencil case is made out of a bottle. Kotak pensilku terbuat dari sebuah botol. Begitu. Jadi botol kan sudah sebuah produk itu, kemudian dirubah menjadi kotak pensil. Nah, itu pakainya made out of. Kemudian ada satu lagi yang masih punya makna yang sama, yaitu terbuat dari. Yaitu made with. Ya, made with. Apa itu made with? Made with terbuat dari, tapi biasanya dipakai untuk bahan makanan. Ya, bahan-bahan kalau kita bikin makanan atau masakan itu kan mesti ada ingredients ya, ada bahannya. Nah, itu pakainya made with. Contohnya di sini my cake is made with Arabian wheat. Kueku ini terbuat dari gandum Arab begitu ya. Nah, terbuat dari gandum Arab. Nah, bahan masakannya makanya pakai made with. Nah, jadi kalau kita hitung tadi ada 4 ya. Made yang bermakna terbuat dari, tapi beda-beda preposisi. Ada made of, ada made from, kemudian made out of, dan made with. Oke. Kemudian ada phrasal verb lagi, yaitu make into. Nah, make into ini merubah menjadi. Ya, jadi merubah menjadi ini yang agak mirip dengan make over tadi ya. Make into ini dia merubah menjadi. Contohnya, we made our kitchen into a beautiful backyard garden. Kami merubah dapur kami menjadi sebuah taman belakang yang indah, begitu ya. Nah, dan di sini made into-nya umumnya memang dipisahkan oleh objeknya ya. Nah, jadi made our kitchen into, begitu. Ya, we made our kitchen into a beautiful backyard garden. Nah, di sini merubah sebuah wujud ke wujud yang lain, begitu. Merubah sebuah dapur menjadi kebun, gitu ya. Mungkin ada contoh lagi, misalnya merubah kamar tidur menjadi ruang tamu, begitulah. Atau contoh-contoh yang lainnya lagi. Nah, itu make into. Kemudian ada make out. Nah, make out artinya memahami.
understand. Ya, jadi make out memahami. Contohnya, I can't make out what he told me yesterday. Ya, aku nggak paham-paham nih begitu ya, apa yang dia bilang kemarin. Ya, jadi apa namanya? Artinya di situ tidak memahami. Ya, make out sendiri artinya memahami. Kalau I can't make out berarti aku tak bisa memahami. Ya, nah begitu. Right ya. Nah, ini beberapa contoh collocation berupa phrasal verb yang mengandung kata make gitu. Nah, kita coba lihat contoh latihannya misalnya ya. Contoh soal nomor 1 ini ya. I have a new bag. It is made bla 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 recycled plastic bottles. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat A, B, C, D memungkinkan untuk dipasangkan dengan made begitu ya. Karena made punya banyak pasangan preposisi, artinya saja yang berbeda-beda. Oke, nah menurut teman-teman kira-kira jawaban mana yang benar? Coba tebak. Oke, sudah ketemu? Iya, jawabannya adalah made out of. Ya, yang jawaban out of betul ya. Karena ini bicara tentang tas baruku terbuat dari botol plastik bekas ya, botol plastik yang didaur ulang. Nah, artinya dia terbuat dari produk lainnya ya. Nah, sebuah produk yang dirubah menjadi produk yang baru. Nah, makanya pakainya made out of. Nomor 2 sekarang. Every morning she always makes bla 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 her bed. Nah, ini mudah sekali ini ya. Oke, coba tebak apa? Iya, mix up ya. Jadi pasangan mix up yaitu merapikan. Setiap pagi dia selalu merapikan tempat tidurnya. Oke, nomor 3 sekarang. You spoke too fast. I couldn't make bla 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 your story. Ya, kamu bicara terlalu cepat sehingga aku tidak bisa titik-titik ceritamu. Oke, iya. Jawabannya make out, betul ya, make out atau memahami. Kamu bicara terlalu cepat, aku nggak bisa memahami ceritamu. Nah, begitu ya. Right. Oke lah, ini 3 contoh soal ya yang terkait dengan collocation yang mengandung kata make. Oke, kita ketemu lagi dengan bentuk collocation lainnya di video-video berikutnya.